Baik, selamat pagi buat seluruh siswa kelas 7. Kita bertemu kembali di dalam materi fisika. Lanjutan daripada materi kita minggu lalu yang sudah membahas mengenai gempa bumi, dan judul besar kita di bab yang ke-5, yaitu berbicara mengenai struktur bumi. Itu semester genap ini. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas mengenai gempa bumi, dan saat ini kita akan lanjut materinya berbicara mengenai cuaca. Baik, sebelum kita masuk ke materi cuaca, saya akan sedikit review mengenai gempa bumi. Dikatakan bahwa gempa bumi itu adalah guncangan yang di permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi lempeng bumi yang menimbulkan gelombang seismik, yaitu pengertian daripada gempa bumi. Siswa kalian boleh buka kembali catatannya atau buku cetaknya mengenai gempa bumi. Nah, kemudian kita juga sudah bahas mengenai apa yang disebut dengan apa? Tsunami. Ya, tsunami itu adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan tinggi hingga lebih dari 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang berkaitan di dasar laut. Ya, terjadinya gempa bumi di dasar laut sehingga mengakibatkan gelombang besar di laut, itulah yang disebut dengan apa? Tsunami. Kita juga sudah bahas minggu lalu mengenai apa saja menjadi syarat terjadinya tsunami akibat daripada gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Ya, yang pertama adalah pusat gempa itu harus terjadi di dasar laut, itu yang pertama syaratnya, sehingga terjadi tsunami akibat daripada gempa bumi. Pusat gempa itu harus berada atau harus terjadi di dasar laut. Kemudian syarat yang kedua adalah kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. Jadi itu adalah syarat supaya terjadi tsunami akibat daripada gempa bumi. Ya. Kemudian minggu lalu kita sudah bahas mengenai mana saja daerah-daerah atau wilayah Indonesia yang rawan terhadap bencana gempa dan juga tsunami. Kemudian kita juga sudah bahas apa saja yang menjadi penyebab daripada gempa bumi dan juga tsunami. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai bagaimana cara penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi dan juga tsunami. Jadi siswa kami boleh buka kembali materi yang minggu lalu untuk mereview kembali ya mengenai gempa bumi. Baik, saat ini kita akan masuk mengenai cuaca. Ya. Dikatakan di sana bahwa cuaca adalah keadaan udara dalam waktu yang relatif singkat dan wilayah yang relatif sempit, ya. Atau dikatakan juga pengertian daripada cuaca ini adalah keadaan udara dalam waktu tertentu pada tempat yang tertentu. Jadi cuaca itu terjadi akibat dari perubahan suhu di sekeliling daripada bumi kita, baik itu perubahan panas atau perubahan suhu panas atau perubahan suhu dingin, ya. Nah, kemudian di mana letak atau terjadinya perubahan cuaca itu terjadi pada lapisan troposfer, ya. Lapisan troposfer ini adalah lapisan atmosfer yang paling bawah, yang paling dekat dengan permukaan bumi. Jadi kalau misalkan ditanya di manakah terjadinya cuaca, maka siswa kami boleh jawab bahwa peristiwa perubahan cuaca itu terjadi pada lapisan troposfer yang diakibatkan oleh perubahan suhu. Ingat ya, cuaca itu terjadi akibat daripada perubahan suhu di sekitar bumi, baik itu perubahan panas ataupun perubahan dingin, dan terjadi pada lapisan troposfer. Nah, itu dia. Kemudian ada yang penting juga yang harus kita ketahui, unsur-unsur yang meliputi cuaca. Ya, apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur yang meliputi cuaca. Yang pertama itu adalah suhu udara. Kemudian yang kedua itu tekanan udara. Kemudian kelembapan udara. Yang keempat adalah arah dan kecepatan angin. Kemudian awan. Dan yang terakhir adalah curah hujan, ya. Jadi unsur-unsur itu ada sekitar 6 poin. Ya, ada suhu udara, ada tekanan udara, ada kelembapan udara, ada arah dan kecepatan angin, ada awan dan curah hujan. Inilah unsur-unsur yang sangat yang sangat penting untuk terjadinya proses pembentukan
pembentukan cuaca. Yang pertama adalah suhu. Ya, suhu udara. Makanya di awal tadi Sir Marbun sudah jelaskan, kita akan bahas yang pertama mengenai suhu udara. Kenapa terjadi kenapa terjadi cuaca? Itu akibat daripada perubahan suhu udara di sekitar daripada bumi kita, baik itu udara yang panas atau udara yang dingin. Nah, suhu udara itu diukur dengan menggunakan termometer atau termograf. Saya tidak bahas panjang-panjang mengenai termometer karena pertemuan pertama kali kita sudah bahas mengenai termometer. Jadi untuk mengukur suhu udara itu digunakan apa? Termometer atau termograf. Nah, pengukuran suhu dilakukan selama jangka waktu tertentu. Suhu tertinggi biasanya tercapai pukul 1 siang atau pukul 2 siang. Jadi banyak orang berpikiran bahwa sebenarnya suhu maksimal pada siang hari itu terjadi pukul 12. Ya, tapi itu pemahaman yang salah. Dikatakan bahwa suhu tertinggi biasanya tercapai pada pukul 1 atau pukul 2 siang. Dan suhu terendah itu dicapai pada pukul 4 pagi atau subuh atau pukul 5. Ya. Nah, dari hasil pencatatan suhu dapat dilihat suhu harian atau suhu bulanan. Jadi saya bisa menentukan misalkan di bulan Maret ini rata-rata daripada suhu di bulan Maret ini berkisar berapa. Artinya saya harus mendata setiap hari suhu udara yang terjadi setiap harinya, kemudian saya rata-ratakan sampai nanti akhir bulan. Kemudian saya bisa simpulkan berapa suhu udara yang terjadi dalam bulan Maret, ya. Nah, apabila menjelang hujan, suhu akan meningkat karena radiasi matahari tertahan oleh awan. Ya, jadi kenapa sebelum terjadi apabila misalkan saat ini cuacanya sedang panas, kemudian kita melihat akan terjadi hujan, maka kita akan merasakan ada peningkatan suhu dalam daerah itu atau wilayah itu karena radiasi matahari tertahan oleh awan di sekitar itu. Jadi suhu di berbagai daerah itu tidak sama. Jadi berbeda suhu di daerah pegunungan dibandingkan dengan suhu yang berada di daerah dataran rendah ataupun misalkan di pesisir pantai. Jadi suhu di daerah pegunungan itu lebih rendah dibandingkan dengan suhu yang berada di daerah dataran rendah atau pantai. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan itu selalu menggunakan pakaian yang tebal, sedangkan orang-orang yang berada di daerah pantai itu selalu menggunakan pakaian yang tipis, ya. Jadi itu berbicara mengenai suhu udara. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu unsur yang berpengaruh terhadap cuaca, yaitu tekanan udara. Ya, udara itu memiliki berat. Ya, walaupun misalkan udara tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasakan, maka bisa juga dipastikan bahwa udara itu memiliki berat. Berat udara ini akan menekan permukaan bumi. Ya, ada tekanan udara. Seperti halnya pada air, udara di suatu tempat juga berlaku ke semua arah. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai udara, ini sifatnya hampir-hampir mirip dengan sifat daripada zat cair. Berbicara mengenai tekanan, ya, karena air juga akan menekan ke segala arah. Begitu juga dengan udara, bahwa tekanan udara di suatu tempat itu akan berlaku ke semua arah. Nah, tekanan udara dapat diukur dengan namanya barometer. Barometer itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan barometer raksa dan ada juga yang disebut dengan barometer aneroid. Nah, barometer aneroid ini lebih praktis pemakaiannya dibandingkan dengan barometer daripada raksa. Jadi barometer aneroid ini sudah seperti barometer yang bersifat digital, atau misalkan langsung seperti bisa membaca langsung berapa tekanan udara pada daerah tertentu. Sementara kalau misalkan kita menggunakan barometer raksa, ini masih seperti konvensional atau misalkan masih manual, artinya kita masih menunggu reaksi daripada raksa untuk mampu menentukan berapa tekanan udara pada daerah itu. Nah, dalam satuan internasional atau satuan SI, tekanan udara itu sebenarnya dinyatakan dalam satuan Newton per meter kuadrat. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita, satuan udara ini sering dinyatakan dalam cm Hg, atau sering juga dikatakan orang
dalam satuan atmosfer dan milibar. Tapi secara internasionalnya satuan daripada tekanan udara itu dinyatakan dalam Newton per meter kuadrat. Jadi semakin tinggi suatu tempat di atas permukaan laut, maka semakin rendah tekanan udara yang terjadi di daerah itu. Biasanya rata-rata tekanan udara pada permukaan laut itu sekitar 76 cm Hg. Nah, pada bagian atmosfer kita akan lihat setiap naik 10 meter dari permukaan laut, tekanan udara itu berkurang 1 mm Hg. Ya, setiap bagian bawah atmosfer ini, pada bagian bawah atmosfer, setiap naik 10 meter dari permukaan laut, tekanan udara itu berkurang 1 mm Hg. Itu mengenai tekanan udara. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kelembapan udara. Jadi kelembapan udara ini adalah kandungan uap air dalam udara. Inilah yang disebut dengan apa? Kelembapan udara. Kandungan uap air di dalam udara. Ya, kelembapan udara sering juga disebut dengan kelengasan atau kebasahan udara. Jadi kandungan uap di air itu berubah-ubah bergantung kepada kemampuan udara dalam menahan uap air. Nah, kita lihat materi berikutnya itu di dalam bukumu ada 2 jenis kelembapan udara. Ada yang disebut dengan apa? Kelembapan mutlak atau yang sering disebut dengan kelembapan absolut, dan satu lagi adalah kelembapan relatif atau kelembapan nisbi. Nah, kelembapan absolut ini atau kelembapan mutlak ini ialah besarnya massa uap dalam gram yang terdapat dalam 1 mm udara. Ya, contohnya dalam 1 mm kubik udara terdapat 5 gram uap air. Maka kelembapan mutlak udara adalah 5 gram per meter pangkat 3. Kemudian kelembapan nisbi adalah bilangan dalam persentase persen yang menyatakan perbandingan jumlah uap air dalam 1 meter pangkat 3 udara pada suatu suhu dengan jumlah uap air yang terdapat di kandungan dalam 1 meter pangkat 3 udara pada suhu tersebut. Jadi di bukumu sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan kelembapan udara, ya. Kita bisa buka atau siswa kalian boleh baca bagaimana cara menentukan kelembapan udara di suatu tempat. Caranya di dalam kolom warna biru sudah dijelaskan bahwa koefisiennya atau besaran daripada kelembapan udara itu sama dengan kelembapan mutlak udara pada suhu tertentu dibagi dengan nilai uap jenuh udara pada suhu itu dikali dengan 100%. Nah, itu mengenai kelembapan daripada udara. Nah, yang keempat adalah unsur-unsur yang meliputi daripada cuaca itu adalah arah dan kecepatan angin. Arah dan kecepatan angin ini dapat diketahui dengan bermacam cara. Di antaranya dengan bendera angin. Ya, jadi kamu tentu tahu bagaimana cara menentukan arah mata angin. Arah mata angin itu dinyatakan dalam derajat. Misalkan arah 360 derajat berarti arah utara. Kemudian 90 derajat itu berarti arah timur, atau 180 derajat itu arah selatan, dan 270 derajat itu adalah arah daripada barat. Nah, arah tiupan angin ini dinyatakan dari asal arah angin yang tertiup. Jadi misalkan angin bertiup dari tenggara ke barat laut, maka ini disebut dengan angin tenggara. Selanjutnya, apabila angin tenggara ini memiliki arah 105 derajat, maka ini dikatakan dia apa? Angin tenggara apabila angin ini bertiup dari tenggara ke barat laut. Nah, laju angin bertiup diukur dengan alat yang disebut dengan anemometer. Jadi, alat untuk mengukur laju daripada angin yang sedang bertiup digunakan anemometer. Biasanya disebut dengan anemometer mangkok. Ya. Arah dan laju angin pada suatu saat dapat diketahui dengan alat yang disebut dengan anemograf. Ya. Jadi untuk menentukan arah daripada laju angin, kita menggunakan anemograf. Kemudian bagaimana cara untuk menentukan laju angin yang sedang bertiup atau kecepatannya itu, kita menggunakan anemometer. Jadi untuk mengukur kecepatan atau kelajuan angin digunakan anemometer. Untuk menentukan arah daripada laju angin itu digunakan
anemograf, ya. Adapun catatannya disebut dengan anemogram. Untuk mengetahui arah laju angin sangat diperlukan di dalam dunia penerbangan. Jadi pemanfaatan daripada anemometer dan anemograf ini sangat dibutuhkan di dalam dunia penerbangan. Ingat tadi bahwa alat untuk mengukur kelajuan angin disebut dengan apa? Anemometer. Dan untuk menentukan arah daripada kelajuan angin itu kita gunakan anemograf, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah cuaca. Yang kelima adalah awan. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kelembapan udara akan naik jika suhu turun. Itu yang harus kita ketahui dulu, bahwa kelembapan udara itu akan naik jika suhu turun. Nah, udara yang naik akan menjadi bertambah dingin. Tentu saja hal ini yang menyebabkan kelembapan udara menjadi naik. Nah, pada suatu saat akan terdapat atau dapat tercapai uap jenuh. Nah, kejenuhan inilah yang akan mengakibatkan terjadinya pengembunan uap air atau yang sering disebut dengan kalau tidak salah itu namanya kondensasi, dan selanjutnya akan menjadi awan. Jadi seperti itulah proses daripada terbentuknya awan, ya. Jadi udara yang naik tadi akan bertambah dingin sehingga menyebabkan terjadi kelembapan udara, ya, akan menjadi naik. Nah, pada suatu saat nanti akan tercapai titik uap jenuhnya. Kemudian kejenuhan inilah yang akan mengakibatkan terjadinya pengembunan uap air atau kondensasi yang selanjutnya akan menjadi awan, ya. Jadi menurut ketinggian itu awan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Kalian boleh lihat di buku cetaknya. Ada 3 macam daripada bagaimana kita membedakan awan berdasarkan ketinggiannya. Yang pertama dikatakan awan rendah apabila ketinggiannya itu sekitar 0 sampai dengan 2000 meter. Kemudian ada awan menengah, dikatakan ketinggiannya itu 2000 sampai dengan 6000 meter. Kemudian awan tinggi dengan ketinggian di atas dari 6000 meter. Itu batas ukurnya dihitung dari mana? Dihitung daripada permukaan bumi. Jadi kalau misalkan awan rendah itu ketinggiannya sekitar 0 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan bumi. Kemudian awan menengah itu ketinggiannya 2000 sampai 6000 meter di atas permukaan bumi. Kemudian awan tinggi dikatakan awan tinggi apabila ketinggiannya 6000 meter di atas daripada permukaan bumi, ya. Nah, yang terakhir ialah mengenai curah hujan. Jadi inilah unsur yang terakhir yang sangat berpengaruh terhadap cuaca, yaitu curah hujan. Jika terbentuk awan dan awan itu terus bertambah dingin, titik air bersama debu yang membentuk awan akan mengumpul menjadi butir-butir air yang lebih besar dan lebih berat, ya. Butir air yang besar dan berat itu turun ke permukaan bumi sehingga terjadi hujan. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana proses daripada terbentuknya atau proses daripada terjadinya hujan. Bagaimana cara proses terjadinya hujan di permukaan bumi. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat dan jenis hubungan berdasarkan curah hujan yang saat ini kita pelajari, maka digunakanlah alat pengukur yang disebut dengan alat penakar hujan. Ya, jadi alat untuk mengukur daripada curah hujan dikatakan kita menggunakan alat penakar hujan. Yang pertama yang kita gunakan itu sebenarnya ada 2 jenis. Ada alat penakar hujan biasa dan ada juga alat penakar hujan secara otomatis. Jadi alat penakar hujan biasa ini, ya inilah alat yang mengukur banyaknya hujan yang jatuh selama 24 jam dengan menggunakan gelas ukur, yaitu alat penakar hujan biasa. Kemudian alat penakar hujan otomatis ini adalah alat yang langsung dapat mencatat curah hujan pada kertas yang dipasang pada alat tersebut. Jadi kalau misalkan alat penakar hujan biasa ini masih prosesnya manual, sedangkan alat penakar hujan otomatis ini sudah seperti alat yang secara digital sudah langsung tercatat berapa curah hujan yang mengenai pada kertas yang dipasang pada alat tersebut, ya. Jadi berdasarkan terjadinya curah hujan, maka hujan ini digolongkan menjadi 3 jenis. Siswa kalian bisa lihat di sana. Ada yang disebut dengan hujan konveksi,
seperti apa itu hujan konveksi atau hujan zenit, bisa dibaca. Ada juga yang disebut dengan apa? Hujan pegunungan atau yang sering disebut dengan hujan orografis. Kemudian yang terakhir adalah hujan frontal. Jadi itulah unsur-unsur yang berpengaruh terhadap peristiwa pembentukan cuaca. Yang pertama suhu udara, ada tekanan udara, ada kelembapan udara, dan ada juga arah kecepatan angin, kemudian ada awan, dan ada yang terakhir adalah curah hujan. Jadi ingat, cuaca itu terjadi akibat daripada perubahan suhu di sekitar bumi, baik itu perubahan suhu panas atau perubahan suhu yang dingin. Inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan cuaca atau peristiwa terjadinya perubahan cuaca. Dan letaknya cuaca itu terjadi pada lapisan troposfer, yaitu lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi, ya. Baik, di sini saya akan putarkan satu video untuk mendukung materi kita pada hari ini yang berbicara mengenai cuaca. Jadi siswa kami boleh diperhatikan karena nanti di sana juga akan dibahas mengenai unsur-unsur daripada cuaca. Ada di sana suhu udara, ada tekanan, kelembapan, ada arah, kemudian ada awan dan curah hujan. Baik, mari kita saksikan. Apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan merupakan salah satu kondisi cuaca yang sering kita alami. Sebelum mengetahui proses terjadinya hujan, yuk kita ketahui dulu apa itu cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu tertentu. Terjadinya cuaca disebabkan oleh perubahan suhu udara di sekeliling bumi, bisa berupa dingin atau panas. Selain kondisi cuaca hujan, ada beberapa kondisi cuaca yang lainnya, seperti cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca panas, cuaca dingin, dan cuaca berangin. Dengan mengamati kondisi langit, kita bisa tahu kondisi cuaca saat ini. Cuaca cerah ditandai dengan kondisi langit yang terang, terdapat sedikit awan, dan suhu yang tidak terlalu panas. Cuaca berawan ditandai dengan kondisi langit yang tidak terlalu terang, dan banyak terdapat awan. Cuaca panas ditandai dengan sinar matahari yang langsung menyinari bumi dan suhu terasa panas. Cuaca dingin ditandai dengan kelembapan udara yang tinggi dan suhu udara yang rendah. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Cuaca berangin ditandai dengan angin bertiup kencang dan suhu udara yang rendah. Alat untuk mengukur kecepatan angin adalah anemometer. Cuaca hujan ditandai dengan keadaan langit yang gelap dan tampak hujan turun. Lalu, bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan terjadi karena air laut yang terkena panas matahari, lalu menguap ke langit. Karena suhu di langit dingin, maka air yang menguap berubah menjadi titik air yang banyak, lalu membentuk awan. Karena pengaruh angin, awan berpindah dari tempat bertekanan tinggi menuju tempat bertekanan rendah. Karena banyak titik air yang terkumpul, awan tidak bisa menampungnya, lalu turunlah hujan. Dari pengertian cuaca yang sudah kita ketahui, ternyata cuaca berpengaruh pada manusia. Contohnya, pada pakaian
yang digunakan penduduk di kawasan pegunungan dan pantai. Penduduk di kawasan pegunungan umumnya menggunakan pakaian tebal untuk melindungi tubuh dari kondisi cuaca dingin. Sedangkan di kawasan pantai umumnya menggunakan pakaian yang tipis karena cuaca di pantai umumnya panas. Jika kondisi cuaca hujan, jas hujan dan payung sangat diperlukan. Dan jika kondisi cuaca panas, payung sangat diperlukan agar terhindar dari panas matahari. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan apa itu cuaca? Diingat baik-baik ya. Baik, jadi itulah pembahasan materi mengenai cuaca pada pagi hari ini. Untuk lebih melengkapi daripada penjelasan Sir Marbun, siswa kalian boleh buka bukunya, buku cetaknya, itu yang berbicara mengenai cuaca. Ya, jadi tolong diperhatikan penjelasan daripada materi hari ini karena sangat penting untuk pemahaman daripada siswa untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya atau terjadinya bagaimana proses peristiwa terjadinya cuaca. Jadi demikianlah materi penjelasan yang bisa saya bawakan mengenai cuaca. Satu lagi yang saya ingatkan, walaupun hari ini kita masih tetap belajar di rumah, bukan berarti kita harus berdiam diri dan tidak belajar, tetapi kita harus tetap belajar, tetap jaga kesehatan, dan ingat selalu berada di rumah karena kita akan berusaha untuk memutus daripada rantai wabah penyakit yang sedang melanda daripada negara kita, yaitu mengenai virus COVID-19. Jadi saya harapkan siswa kami seluruhnya tetap stay di rumah, buka bukumu, banyak berdoa, dan selalu berserah kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus